Selamat pagi. Selamat pagi, silakan duduk. Benar ini Bu Kristi? Benar, Bu. Oke, ada yang bisa saya bantu? Jadi kemarin saya baru dari dokter. Terus dari dokter itu saya disuruh konsultasi ke ahli gizi, yaitu Ibu. Karena saya mengalami namanya obesitas. Jadi saya itu memiliki kendala penurunan berat badan. Terus karena susah nuruninnya itu, saya disuruh konsultasi ke Ibu. Terus saya disuruh kasih surat rujukan. Baik, saya lihat ya. Oke, Ibu Kristi obesitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Nadia. Saya ahli gizi di Poliklinik ini. Oke, langsung saja ya. Kalau boleh saya tahu, berapa jam kalau faktor yang mempengaruhi Ibu obesitas ini apa ya faktor utamanya Pak? Kalau faktor utama itu kayaknya sih stres. Gara-gara saya itu skripsian, saya mahasiswa semester akhir. Jadinya stres skripsian, terus itu banyak pikiran gitu kan Bu. Jadinya kalau misalnya banyak pikiran itu pelariannya itu ke makanan. Terus itu dulu tuh awalnya sebenarnya saya 60 kilo. Terus nggak tahu 2 bulan ini karena stres jadinya naik ke 72 kilo. Saya juga bingung gara-gara hal itu, jadi saya banyak insecure, makanya saya datang ke dokter mau cari cara turunin berat badan. Berarti dalam jangka waktu 2 bulan kamu naik 12 kilo ya? Oke, jadi ini lumayan signifikan ya kenaikan berat badan kamu. Kalau boleh saya tahu, aktivitas fisik kamu sehari-hari itu apa? Nggak ada sih Bu, tiduran aja di rumah kalau misalnya nggak ada kelas kan. Tapi kalau misalnya pagi-pagi kelas ya bangun jam 7 gitu, terus ke kampus sampai siang, lalu sorenya pulang. Kalau misalnya lagi nggak ada main sama teman ya udah di rumah aja tidur sampai besok pagi. Enggak, malamnya ngerjain skripsi. Oke. Ini stres skripsi ya ini? Ya. Olahraga tertentu ada kamu? Nggak ada Bu, dulu sih ada, tapi gara-gara sekarang ini banyak capeknya, terus tuh pusing, terus tuh kalau ngapa-ngapain aja udah mudah capek gitu kan. Jadi ngurang-ngurangin kayak gitu, jadinya nggak mau olahraga lagi karena capek. Oke, berarti semenjak 2 bulan belakangan ini kamu nggak pernah olahraga lagi. Oke, pola makan kamu boleh saya tahu? Pola makan itu seperti apa? Seperti waktu makan kamu dalam satu hari itu ada berapa kali, cemilannya berapa kali dalam satu hari? Makanan berat kayak makan nasi gitu kayaknya 2 kali atau 3 kali, tapi karena sekalian kalau ngerjain skripsi itu sekalian minum kopi gitu kan atau makan jajan, jadinya kayaknya sehari itu kalau di total bisa lah 5-6 kali kalau ikut jajan. Oke. Kamu masih ingat nggak dalam 24 jam terakhir kamu konsumsi apa aja? Ingat Bu, Boleh tolong kamu dikte pada saya? pagi itu saya makannya nasi putih, tapi pagi kemarin saya nggak makan Bu. Oh, nggak sarapan. Oke, selanjutnya. Jadi kamu ada makan selingan? Selingan itu nggak ada lah Bu, langsung makan siang. Makan siangnya kalau boleh saya tahu? Makan siangnya itu saya makan nasi putih, terus tuh nasi putih dendengnya itu dendeng sapi ya Bu, terus tahu Goreng. ya, sayur nangka, Terus? minumnya teh manis dingin. Oke, kalau boleh saya tahu, kamu nasi putihnya itu konsumsi berapa centong? 3 centong. 3 centong. Dendeng sapi berapa potong? 2 potong tapi yang sedang-sedang. Kamu goreng? 4 kayaknya Bu. Sayur nangka kira-kira 1 mangkuk atau 3 sendok makan aja, dikit aja. teh manis 1 gelas? Ya 1 gelas yang segini tuh Bu, yang ada pegangannya. Oke, yang ada. Untuk sorenya kamu ada mengonsumsi makanan? Sebelum sore ada sih, sebelum sore itu es krim, Es krim. terus jajan mie ayam sih kemarin depan kampus Oke. sama mie ayam. Es krimnya itu kira-kira 1 cup atau bagaimana? Dia tuh roti, terus tuh ada es krimnya gitu, 1 cup.
ayam Mie ayam 1 porsi. 1 porsi. Malamnya kamu makan apa? Nasi goreng Nasi goreng. Kira-kira itu berapa centong? 2. 2 centong. Ada tambahan seperti telur atau Nasi goreng saya pakai telur ceplok. Ada satu telur? 1 telur. Sama ada tempe 2. Sayurnya atau lalapannya ada? Enggak ada. Setelah itu kamu ada mau konsumsi makanan lagi? Makanan atau minuman? Kalau makanan kayaknya nggak ada lagi, tapi karena itu udah malam, mau ada bareng-bareng sama teman ngerjain tugas, jadinya saya pesan kopi dulu pertama, kopi susu. Kopi susu. Terus itu malamnya pas udah pulang ke rumah, minum kopi lagi, terus makan kue bolu. Oke. Kopi susunya tuh pakai cup gelas ya? Gelas. Ukuran segimana? Kira-kira kamu tahu nggak? Lebih kecil dari teh manis tadi, Bu. Tapi ya, kalau di luar itu cup, tapi kalau di rumah lebih kecil dari itu. Kue bolunya? Kue bolunya 5 potong. 5 potong. Oke, sebentar ya. Saya dapatkan. Anda umur 20. Dulu. Oke, jadi di sini kamu tergolong obesitas ya, dengan aktivitas fisik yang ringan dan kebutuhan kalori per hari kamu tuh 2257. Sementara dari hasil perhitungan kalori 24 jam terakhir kamu makan kemarin, kamu sudah mengonsumsi makanan sebesar 3152,6 kalori. Yang mana di situ tinggi di lemak, energi dan protein. Baik. Oke. Saya langsung saja ya kasih solusinya. Oke, kita bahas tadi kamu itu sering makan gorengan ya? Iya, karena jajan di depan kampus. Oke, gorengan. Kemudian sayur dan buah. Jarang sih, karena saya nggak terlalu suka sayur buah. Oke, sayur buah kurang ya. Untuk minuman manis-manis kamu sering? Itu Bu, kopi, terus teh manis kalau lagi panas-panas gitu. Ya, gitu. Kemudian, oke. Kalau dari hasil data pemaparan kamu di atas tadi, yang pertama saya mengasih solusi, kamu harus kurangi lemak dan gorengan. Karena dari yang kamu sebutkan tadi, kamu tuh banyak sekali yang mengonsumsi gorengan. Nah, apalagi gorengan itu kan berminyak ya, lemak dari minyak itu kalorinya tinggi sekali, apalagi dan kamu sering mengonsumsi makanan manis-manis. Kemudian waktu makan kamu tadi berantakan ya, sering skip sarapan kan? Iya, karena buru-buru Bu kampus. Oke, kamu sering skip sarapan. So, kalau kamu buru-buru, mungkin kamu bisa food prep dari malam, kamu prepare makanan dari malam, jadi paginya kamu tinggal tumis-tumis atau masak-masak di paginya. Kamu juga harus mengonsumsi banyak sayur, kamu kurang suka sayur ya? Iya, karena pagi. Oke, kira-kira sayur atau buah-buahan yang kamu suka itu apa? Kalau buah sih pir, kalau sayur daun ubi. Tapi daun ubi kan berbahaya Bu, karena santan. Nah, kalau gitu kamu bisa ganti cara pengolahannya, bisa kamu tumis. Dan kalau untuk pir nggak apa-apa kok. Buat sekarang kamu konsumsi buah atau sayur yang kamu suka dulu. Yang penting dalam 1 hari itu kamu harus mengonsumsi sayur dan buah. Karena serat ini sangat bagus untuk melancarkan metabolisme tubuh ya. Kemudian aktivitas fisik kamu ini boleh agak ditingkatin ya, pelan-pelan dulu ditingkatin. Kalau mungkin kamu tadinya sibuk, mungkin kamu bisa ngatur waktu belajar kamu, waktu ngerjain tugas tuh dari siang gitu. Karena kan nggak mungkin 24 jam non-stop ya ngerjain skripsi dan tugas. Nah, jadi itu bolehlah diolah supaya ada waktu buat olahraga. Kamu tadi stres ya? Iya. Oke. Jadi kalau saya ngerti kamu tuh stres karena banyak tekanan mungkin ya dari kampus, ngerjain skripsi, tugas, susah buat ngimbangin waktu. Tapi kamu coba buat atur jadwal, karena itu kamu luangkan waktu sedikit untuk olahraga, 30 menit.
dalam seminggu kamu minimal lah 2 sampai 3 kali seminggu selama 15 sampai 30 menit. Karena kamu nggak mesti olahraga yang berat-berat, jogging, karena misalnya seperti jogging, kalau misalnya nggak mau sendiri, kamu bisa sama teman-teman. Olahraga itu bisa nge-refresh otak kita, jadi kita stresnya bisa buang di situ gitu. Kemudian ini juga jam tidur juga berpengaruh loh sama metabolisme kamu. Boleh jam tidurnya agak diperbaiki. Olahraga ini juga kalau kamu olahraga, kamu cepet capek, jadi kamu jam tidurnya mulai teratur lagi. Nah dari tadi boleh kamu atur jadwal ngerjain tugas kamu, skripsi kamu supaya lebih cepat. Jadi kamu nggak perlu begadang. Kalau kamu nggak perlu begadang, kamu nggak perlu konsumsi manis-manis yang seperti tadi, nggak perlu malam-malam. Karena kalau ngerjain tugas bawaannya lapar ya. Iya. Oke. Setelah itu kamu sebelumnya sudah pernah mendengar tentang isi piringku? Bener sih Bu. Oke, jadi saya mau ngejelasin sedikit tentang isi piringku. Ini ada rekomendasi buat kamu. Kalau barangkali kamu bingung ya buat mengonsumsi makanan kamu sehari-hari. Ini ada 1/3 lauk pauk dalam satu piring, kemudian 1/3 buah-buahan, kemudian 2/3 sayuran, dan 2/3 makanan pokok. Nah, selain itu kamu juga kamu disarankan buat meningkatkan aktivitas fisik, kemudian minum air 8 gelas per hari. Kamu tadi sering mengkonsumsi yang manis-manis ya? Iya. Itu boleh dikurangin, diganti aja sama minum air 8 gelas per hari. Kurangi gula, kurangi lemak-lemak. Oke. Sebelumnya ada yang mau kamu tanya? Sejauh ini cukup sibuk penjelasannya. Oke. Dari solusi saya di atas tadi, beberapa poin yang sudah saya sebutkan, kira-kira kamu akan menjalankan yang mana dulu? Karena sepertinya tidak mungkin kan kalau langsung kamu kerjakan semuanya, nanti kaget. Mungkin kamu bisa mengerjakan 1-2, yang penting kamu konsisten. Kayaknya kurangin gorengan. Terus sarapan diusahakan. Lalu minum kopi juga diusahakan. Kurang-kurangin ya. Ya, sama mungkin perbanyak air putih sih Bu. Oke. Jadi kita udah komitmen ya, kamu mau menjalankan 4 poin ini tadi. Dan selain itu saya juga support kamu supaya stresnya itu bisa dialihkan ke tempat yang lain, mungkin ke hobi-hobi kamu. Jadi jangan dibawa ke makanan, ke tidur. Jadi boleh kurang-kurangin. Nanti kita komitmen sepakat ya buat kamu menjalankan 4 ini. Oke, dalam sebulan ke depan kita akan sama-sama memantau perkembangan progres dari kami ini. Semoga hasilnya memuaskan dan semoga berhasil. Oke, sebelum saya menutup konsultasi kali ini, apa ada yang mau tanya lagi? Selamat berjumpa kembali di bulan depan. Terima kasih. Terima kasih Bu.